Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Isi sumpahnya adalah, sungguh beruntung orang yang membersihkannya. Allah bersumpah dengan ciptaannya sebagai petunjuk akan keberadaannya, dan bersumpah dengan kreasinya sebagai petunjuk akan kesempurnaan ilmu, hikmah, kekuasaan, dan keesaannya. Karena gerakan matahari, bulan, malam, dan siang merupakan fenomena alam yang bisa disaksikan oleh manusia, di mana pada waktu yang sama, manusia mengetahui bahwa semua kejadian tersebut ada yang membuatnya. Maka mengetahui fenomena alam tersebut sama saja dengan mengungkapkan siapa penciptanya. Oleh karena itu, pada keempat sumpah tersebut, sang pencipta dan pengatur tidak perlu disebutkan. Para peneliti membuktikan keberadaan sang maha pencipta dengan perputaran waktu. Metode tersebut tepat, karena Al-Quran sendiri berulang kali menegaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Sementara itu, langit dan bumi begitu kokoh sehingga ada yang mengira bahwa keduanya qadim, tidak bermula. Maka saat bersumpah dengan keduanya, Allah menyebutkan pencipta dan pembuatnya. Begitu pula dengan jiwa. Kejadian jiwa tersebut tidak dapat diindra oleh manusia, sehingga sebagian mengira jiwa manusia itu juga qadim. Karena itu, saat bersumpah dengan jiwa, Allah juga menyebutkan zat yang menyempurnakan dan menciptakannya. Penyebutan tentang pembangunan langit, penghamparan bumi, penyempurnaan jiwa merupakan bukti adanya rahmat, kebijaksanaan, dan perhatian Tuhan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dialah yang telah mencipta dan membuat jiwa, dan dia pula yang memberi ilham jalan fasik dan takwa. Tubuh manusia termasuk dalam terminologi nafs, jiwa. Dengan bersatunya ruh dan raga, jiwa manusia bisa menjadi buruk atau baik. Tapi kalau yang ada hanya ruh tanpa raga, maka ia tidak bisa menjadi buruk. Telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan benar-benar merugi orang yang mengotorinya. Ungkapan tersebut mirip dengan firman Allah lainnya, yaitu di surat Al-A'la ayat 14. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya. Keberuntungan yang Allah sebutkan itu dihubungkan dengan amal perbuatan pelakunya. Hal ini sebagaimana firman Allah di ayat lainnya, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, surat Al-Baqarah ayat 3-5, dan surat An-Nur ayat 51. Menurut Al-Hasan, pengertian ayat ini adalah, sungguh telah beruntung orang yang telah membersihkan diri dan mempergunakannya untuk patuh kepada Allah. Sebaliknya, sungguh telah merugi orang yang merusaknya dan mempergunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Tentang firman Allah, wa qad khaba man dassaha, maka menurut Ibnu Arabi, dassa artinya menyembunyikan dirinya bersama orang-orang soleh, padahal ia bukan termasuk di antara mereka. Dengan demikian, artinya ia menyembunyikan diri di antara orang-orang soleh. Masyarakat beranggapan bahwa ia juga termasuk orang soleh. Ia bersembunyi pada sesuatu yang tak dipakai bersembunyi oleh orang-orang soleh itu. Kelompok lainnya berpendapat, kata ganti subjek pada kalimat tersebut mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, betul-betul beruntung jiwa yang telah disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Ini juga menjadi pendapat Mujahid, Ikrimah, Al-Kalbi, Sa'id bin Jubair, dan Muqatil. Sungguh berbahagia dan beruntung jiwa yang telah dibaguskan, disucikan, dan diberikan taufik oleh Allah sehingga bisa melakukan ketaatan. Sebaliknya, sungguh merugi jiwa yang disesatkan, dirusak, dan dibinasakan oleh Allah. Mereka yang berpendapat bahwa sungguh beruntung jiwa yang dia sucikan dan sungguh merugi jiwa yang dia sesatkan, beralasan bahwa Allah telah bersumpah dengan beberapa hal yang telah dia sebutkan, karena semua itu menunjukkan keesaannya. Dengan demikian, tak ada seorang pun yang mengaku bahwa ia berkuasa untuk membersihkan atau menghancurkan jiwanya dengan maksiat tanpa terkait dengan kode dan qadar yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut mereka, ini merupakan bentuk tauhid mendalam yang dimaksud oleh surat tersebut. Selanjutnya, mereka memberikan dalil, yaitu firman Allah. Dia yang memberikan ilham padanya untuk berbuat fasik dan untuk bertakwa. Sebagai penguatnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, pada suatu malam aku terbangun dan kudapati
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdoa, "Wahai Tuhan, berikanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikan ia, karena Engkaulah sebaik-baik yang menyucikan. Engkau adalah penguasa dan pemiliknya." Menurut mereka, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan takwil dari ayat tersebut berdasarkan hadis lainnya. Jika membaca ayat Qad aflaha man zakkaha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku, Engkaulah penguasa dan pemiliknya. Sucikanlah ia, Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya." Di sini menjadi jelas bahwa semua urusan ada di tangan Allah. Allah menyebutkan kisah kaum Samud tanpa menyebutkan kisah kaum-kaum lain yang durhaka. Di sini Allah mengingatkan akan sesuatu yang lebih tinggi dengan sesuatu yang lebih rendah. Tidak ada umat yang lebih ringan dosa dan siksanya daripada mereka. Sebab Allah tidak menyebutkan dosa-dosa mereka sebagaimana ketika menyebutkan dosa kaum Ad, kaum Madian, kaum Nabi Lut, dan kaum yang lainnya. Oleh karena itu, apabila menyebutkan kaum Samud dan kaum Ad, Allah berfirman, "Adapun kaum Ad, maka mereka sombong di muka bumi secara tidak benar, dan mereka mengatakan, siapakah yang lebih kuat dari kami? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasannya Allah yang telah menciptakan mereka jauh lebih kuat daripada mereka? Mereka mengingkari ayat-ayat kami. Adapun kaum Samud, maka kami memberi petunjuk kepada mereka. Tetapi mereka lebih suka buta agama ketimbang memilih petunjuk Allah." Begitu pula ketika disebutkan dengan kaum-kaum durhaka lainnya, mereka tidak pernah disebutkan bersikap sombong atau takabur, atau berbuat buruk seperti kaum lainnya, seperti homoseks, mengurangi timbangan, dan berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana diceritakan di dalam surat Hud, surat Asy-Syu'ara, dan yang lainnya. Kaum Nabi Lut selain melakukan perbuatan syirik juga melakukan perbuatan keji yang tak pernah ada sebelumnya. Kaum Ad selain melakukan perbuatan syirik juga sombong, takabur, bermegah-megahan, sangat zolim, seraya berucap, siapakah yang lebih kuat dari kami? Bangsa Madian selain melakukan perbuatan syirik juga berbuat zolim dalam masalah harta. Dan kaum Fir'aun selain berbuat syirik juga berbuat kerusakan dan sombong. Siksa yang diberikan kepada setiap kaum bergantung kepada dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Kaum Ad disiksa dengan topan yang hebat sehingga tidak ada yang tersisa. Kaum Nabi Lut disiksa dengan azab yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka dihancurkan, dibinasakan, dirajam dengan batu dari langit. Dibuat buta, terkubur oleh rumah-rumah mereka. Yang atas berada di bawah. Serta mereka dijatuhkan ke tingkat yang paling bawah. Kaum Nabi Syu'aib disiksa dengan api yang membakar mereka dan membakar harta benda mereka yang mereka dapatkan dengan cara zolim dan aniaya. Sementara kaum Samud, mereka dibinasakan dengan suara petir sehingga mati seketika. Jika demikian, maka bagi mereka yang musyrik dan menyembelih unta, orang yang telah merusak kehormatan Allah, meremehkan perintah dan larangannya, membunuh para hambanya dan menumpahkan darah mereka, pastilah siksanya jauh lebih hebat. Siapapun yang mau mengambil pelajaran dari peristiwa dulu dan sekarang, beserta akibat dari tindakan berbuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah secara tidak benar, menimbulkan berbagai fitnah, dan meremehkan kehormatan Allah, pasti menyadari bahwa keselamatan di dunia dan di akhirat hanya diberikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Penyebutan kisah bangsa Samud di dalam surat Asy-Syams secara khusus juga karena adanya makna lain, yaitu bahwasannya mereka menolak petunjuk setelah mereka yakini dan mereka ketahui kebenarannya. Hati mereka telah senang dan mereka menyadarinya. Tetapi kemudian mereka lebih memilih bersikap buta dan sesat seperti yang telah diterangkan oleh Al-Quran. Adapun kaum Samud, maka kami memberi petunjuk kepada mereka. Tapi mereka lebih suka buta agama ketimbang memilih petunjuk Allah. Allah berfirman, telah memberi mukjizat kepada kaum Samud berupa unta yang terang, yakni unta yang membuat mereka menjadi yakin dan percaya. Walaupun keadaan semua umat yang binasa sama seperti mereka, di mana Allah SWT tidak membinasakan sebuah umat kecuali setelah diberikan hujah. Tetapi di sini Allah memberikan keistimewaan kepada bangsa Samud dengan memberi tambahan petunjuk dan bukti. Oleh karena itu, ketika mereka disebutkan secara bergandengan dengan kaum Ad, Allah berfirman, adapun kaum Ad, mereka sombong di muka bumi secara tidak benar, dan mereka mengatakan, siapakah yang lebih kuat dari kami? Setelah itu Allah melanjutkan, adapun kaum Samud, maka kami memberi petunjuk kepada mereka, tapi mereka lebih suka buta agama ketimbang memilih petunjuk Allah. Hal inilah yang membuat kaum Ad bisa bersikap keras kepala, sehingga mereka berkata kepada nabi mereka, wahai Hud, kamu tak membawa suatu bukti kepada kami.
Sementara bangsa Samud tidak bisa mengatakan hal seperti itu, karena mereka telah melihat bukti secara jelas dengan mata kepala mereka sendiri, sama seperti ketika mereka melihat bulan atau matahari. Namun demikian, mereka menolaknya setelah meyakini dan mengetahuinya secara sempurna. Jadi, penyebutan mereka secara khusus merupakan bentuk peringatan bagi setiap orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Dan ini merupakan penyakit kebanyakan mereka yang binasa. Ia merupakan penyakit paling umum dan paling banyak melanda penduduk bumi. Wallahu a'lam. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.